ada catatannya, jangan dekat dengan buah apel ya, jangan dekat dengan buah apel karena buah apel ini bisa mengeluarkan etilen yang menyebabkan tanaman tulipnya bisa mandul atau tidak keluar bunganya. Ya, akan aman ya, akan aman bila ditempatkan bersama dengan sayuran. Sayuran ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mitra-mitra sahabat agro dimanapun Anda berada. Kali ini saya membawakan tentang studi kasus. Ada beberapa cara menanam tulip di Indonesia, ya, terutama untuk pemula. Maka saya berikan tipsnya, ya. Jadi mulai sekarang, mulai saat ini, saya akan memberikan, selain memberikan informasi tentang pemupukan, budidaya, hama penyakit. Nah, sekarang kita mulai untuk teman-teman, ya, untuk mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, kita akan memberikan tema yang lain lagi, yaitu tentang studi kasus, ya, studi kasus. Nah, studi kasus yang pertama yaitu tentang bagaimana menanam, ya, menanam tips di Indonesia untuk pemula, ya. Ini untuk pemula, bagaimana caranya? Nah, mari kita ikuti. Nah, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk agro dan produk-produk hama penyakit pada PT Natural Nusantara. Ya, baik sahabat-sahabat agro, ya, siapa yang tidak kenal dengan bunga tulip yang berasal dari Belanda, ya. Namun kadang-kadang kita kesulitan untuk menanam di Indonesia. Nah, ini untuk pemula maka kami sarankan, ya, sebaiknya jangan memilih jenis tulip yang bermacam-macam ataupun yang jenisnya banyak sekali, karena kita tahu bahwa tulip ini jenisnya banyak banget, ya. Pilih yang pada umumnya saja, ya, kemudian cari yang unik bila sudah mahir. Tapi nanti bila sudah mahir, ya. Misalnya kita memilih yang sederhana adalah Darwin, hybrid ataupun Triumph, ya. Tapi sebaiknya kita tidak memilih yang ice cream atau parrot, ya. Ini mungkin waktunya agak lama dan perlu sedikit agak lama, ya. Jadi kita sarankan sebaiknya tidak memilih jenis ice cream atau jenis parrot. Jadi kita pilih yang Darwin, hybrid atau Triumph aja. Kemudian sahabat-sahabat tani, ya, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, ya, bagi pemula, maka kami sarankan pilihlah umbi tulip yang seperti wujudnya kayak bawang, ya. Bukan bibit tulip atau bukan benih tulip atau tulisannya nanti adalah seed atau biji, ya. Yang kita ambil adalah umbi tulip, ya. Kita menanam sebaiknya dari umbi tulip. Karena apa? Karena kita dari benih atau bibit. Yang pertama adalah ukurannya kecil banget, ya. Kemudian nanti berbunganya akan lama banget, yaitu sekitar 5-7 tahun, ya. Ini ukurannya benih atau bibit bunga tulip itu sedikit ukurannya di atas pasir, jadi sangat kecil sekali, dan nanti berbunganya lama sekali. Jadi kita pilih yang umbi tulip, karena ini yang di pasaran ada yang umbi tulip dan ada yang biji tulip. Jadi kita pilih yang umbi tulip, ya. Di pasaran Belanda saya rasa juga ada, kemudian di beberapa negara juga ada yang melakukan penjualan, ya. Ada yang menjual dalam bentuk umbi, ya. Sekali lagi pilihlah umbi, bukan biji, ya. Bukan biji. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan setelah kita memilih umbinya, setelah kita memilih variannya yang sederhana ataupun yang biasa-biasa dulu, ya, maka yang perlu diperhatikan setelah kita memilih, maka lakukanlah periode pendinginan atau cold treatment, ya. Ini sangat penting. Ya, ini sangat penting sesuai dengan kondisinya. Tanaman tulip adalah tanaman daerah 4 musim, sementara di Indonesia hanya 2 musim. Maka caranya periode pendinginan ini adalah kita simpan di kulkas selama kurang lebih 3-4 bulan. Yani kita harapkan seperti negara asalnya kita membeli umbi. Ya.
Dari tempat asalnya, ini biasanya mulai bulan Maret sampai bulan Juni, yang red tulip ya. Ini biasanya red tulip, ini bulan Maret dan nanti tumbuhnya di awal bulan Juni ya. Kurang lebih sama, sekitar 3-4 bulan. Jadi kita pun juga menanam di bulan-bulan yang kurang lebih sama ya, sekitar bulan Maret. Nah, pada periode pendinginan ini ya, kami sarankan umbi tadi itu dibungkus dengan koran ya, dibungkus dengan koran atau pembungkus yang lain ya, atau pembungkus yang lain ya, ada bungkus telurnya itu atau bungkus telur ya, bungkus telur atau bungkus yang lain ya, kertas yang lain ya, dengan catatan, ada catatannya, jangan dekat dengan buah apel ya, jangan dekat dengan buah apel karena buah apel ini bisa mengeluarkan etilen yang menyebabkan tanaman tulipnya bisa mandul atau tidak keluar bunganya ya. Akan aman ya, akan aman bila ditempatkan bersama dengan sayuran ya, dengan sayuran. Jadi bagian yang paling agak bawah ya, kurang lebih ya, itu karena apa, karena nanti menyimpannya kurang lebih sekitar 3-4 bulan, agak lama ya, agak lama ya. Jadi pertama adalah simpan dengan bungkus koran ya, ataupun kertas yang lain. Kemudian jauhkan dari buah-buahan, terutama buah apel ya. Kemudian tempatkan lebih aman bersama dengan sayuran ya. Ini yang perlu diperhatikan. Setelah kita masukkan di dalam kulkas ya, maka setiap minggu kita perlu mengecek apakah ada jamurnya atau tidak. Jadi kita buka, kita pakai tisu atau cotton bud ya. Kemudian kita cek satu persatu umbinya. Nah, kemudian kulitnya kalau yang bagus itu maka nanti tetap akan tetap bagus ya. Kulitnya jangan dikopek, kulit umbi tulip jangan dikopek ya, nanti akan menyebabkan jamur. Jadi biarin aja ya, hati-hati ya. Kemudian masukkan pada plastik chip block ya. Jadi kalau sudah ada gejala ya, kena jamur dan sebagainya, maka bisa masukkan pada plastik chip ya, plastik yang ada sealnya ya, kita masukkan. Untuk jenis tertentu misalnya red tulip ini biasanya waktunya bisa lebih dari 4 bulan ya teman-teman, cuma utamanya jenis red tulip ini bisa lebih dari 4 bulan dan siap untuk ditanam. Tandanya adalah bagian akarnya sedikit benjol atau ada benjol-benjolnya. Nah, ini tandanya umbi bunga tulip sudah siap untuk ditanam. Nah, kemudian kalau masa pendinginannya itu kurang, maka tanaman tadi, umbi tadi akan rentan terhadap busuk dan benihnya nanti akan lembek dan ujung-ujungnya itu tidak terjadi tanamannya tumbuh ya. Jadi kita mesti sesuai dengan kondisi varietas tanaman tulip tersebut ya. Nah, saat kita memilih umbi, tentu saja kita memilih umbi yang keras dan tidak bopeng. Ini yang nomor satu ya. Pada saat kita memilih, kalau kita bisa memilih, maka pilihlah bibit umbi ya, pilihlah umbi yang keras dan tidak bopeng, karena bopeng tadi akan membantu percepatan jamur itu menyerang pada tanaman tulip. Nah, setelah kita lihat tanda-tandanya bahwa tulip tadi bisa ditanam, maka kita perlu mempersiapkan media tanamnya. Ya, media tanam ini bisa bermacam-macam. Ada media tanah plus kompos ya. Tetapi jangan terlalu yang bisa menyimpan air karena cenderung nanti terjadi pembusukan. Jadi tanahnya yang memiliki porositas yang cukup baik ya. Bisa dicampur dengan tanah jadi tanah, pasir ataupun kompos. Ya, tiga ini kita jadikan satu. Ya, dan hati-hati terhadap penyiraman. Sekali lagi hati-hati terhadap penyiraman karena umbi bunga tulip ini sangat-sangatlah rentan terhadap pembusukan. Ya. Jadi kalau kita mau menyiram pada umbi yang sudah kita tanam pada media yang kita sudah siapkan, maka cukup 3 atau 4 hari sekali kita tetes ya.
itu pun di tepi potnya ya, di tepi potnya, bukan langsung kepada umbinya. Karena jangan sampai terkena umbi, karena umbi nanti kalau terkena air ya terlalu banyak, maka rentan terhadap pembusukan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya memang sudah busuk ya? Tentu saja kita harus membongkar potnya. Nah, kita harus bongkar potnya, maka umbi tadi ada anakannya yang bagian dalam. Nah, anakan ini masih bisa berbunga. Jadi kita buang yang busuk, anakannya kita ambil, kemudian kita tanam di pot yang lain yang masih agak kering. Ya. Kemudian bunga tulip ini ya rata-rata setelah kita tanam itu rata-rata 6 sampai 7 minggu ya tulip ini nanti akan muncul bunganya ya, tetapi tergantung dari varietasnya. Ada yang lebih lama dari bunga tulip yang standar atau mungkin saya sebut standar ya, atau bunga tulip yang kita pilih yang biasa-biasa saja, yang bukan yang aneh ataupun yang macam-macam ya. Itu biasanya sudah muncul di usia 6 sampai 8 minggu ya. Kalau belum besar maka tanaman umbi bunga tulip tadi ya, umbi bunga tulip tadi kita taruh potnya itu yang terkena sinar matahari pagi ya, yang terkena sinar matahari pagi saja. Kenapa saja? Karena siang hari kita harus tarik ya, tidak tahan terhadap sinar matahari secara langsung ya. Kita taruh pada pagi hari, kemudian sekitar jam-jam 10 waktu Indonesia Barat ya baru kita geser ke ke daerah yang tidak terkena sinar matahari langsung ya. Jadi kita taruh potnya kena sinar matahari pagi saja. Nah, kalau sudah besar maka setelah 6 sampai 8 minggu maka tanaman ini bisa ditaruh di tempat yang sejuk ya. Ya, bukan tempat yang panas karena dikhawatirkan kalau tempat yang panas nanti bunganya tidak begitu bagus dan tanamannya juga agak pertumbuhan dan perkembangannya kurang begitu baik. Nah, seperti kita ketahui sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, bunga tulip ini tempat asalnya adalah suhunya kurang lebih 10 sampai 15 derajat Celcius, tidak lebih. Ya, kadang ada yang memakai AC di tempat yang terang supaya awet bunganya. Ya, ini adalah satu tipsnya. Ada beberapa teman-teman yang suka bunga tulip, dia menggunakan AC ya, tetapi di tempat yang terang agar awet bunganya. Nah, kalau di tempat yang hangat, bisa saja kita menanam di tempat hangat, hanya bunganya nanti akan cepat layu ya, akan cepat layu. Biasanya pemupukan kurang diperhatikan ya, tetapi setelah masa berbunganya baru dipupuk. Jadi pada saat awal tanam itu mungkin kurang begitu diperhatikan, tetapi kita bisa memberikan supernasa ya, supernasa pada selesai sekitar 4 sampai 5 minggu ya. Ya, atau mungkin kita juga bisa menggunakan gunakan ya setelah 4 sampai 5 minggu dengan menggunakan power nutrisi ya, kita berikan ya, kita teteskan di umbi sebelum berbunga. Ya, umbi sebelum berbunga kita teteskan. Ya, kita ambil 1 sendok dalam 10 liter air, 1 sendok power nutrisi dalam 10 liter air, kemudian kita teteskan ya kepada umbi yang kita tanam setelah 4 sampai 5 minggu. Nah, biasanya setelah tulip ini berbunga, maka biasanya dipotong semuanya ya. Dipotong semua batangnya agar tidak terbentuk buah. Jadi memang sengaja begitu nanti sudah muncul bunganya, maka bunganya nanti dipotong ya, dipotong semuanya bunga dan batangnya agar tidak terbentuk buah. Nah, ini adalah daerah-daerah ataupun negara-negara yang panen bunga tulip ini ada di daerah mana ini ya? Di daerah Belgia ya. Jadi memang ada di daerah selain Belanda atau di selain negara Belanda ada daerah-daerah yang memang juga bisa menanam tanaman bunga tulip ini ya. Ini cukup cantik ya. Warnanya juga bermacam-macam dan ini boleh memetik kurang lebih sekitar 10 ya. Nah, kalau lebih maka biasanya kena cas ya, maka kita di sini kita laporan dulu, maka
diizinkan, kalau 10, kalau lebih dari 10 maka akan kena cas. Ya, ini adalah festival petik bunga tulip 2 tahun sekali di Antwerp, Belgia, dan petiknya hanya 10 bunga tulip. Ini adalah di Belandanya sendiri, di Provinsi Flevoland ada sekitar 250 jenis tulip, ya. Jadi bisa melihat sendiri, menanam di berbagai media, ya, dan luas lahannya bisa kita lihat di sana memang cukup menarik, ya, cukup menarik. Nah, luar biasa warnanya juga kalau dari jauh, fotonya juga bisa menarik, ya. Nah, ini bukan bunga tulip tetapi adalah hiasin, di mana ini juga tanaman yang banyak juga dibudidayakan di Belanda. Ya, jadi cukup banyak jenisnya, 250 jenis. Jadi kalau untuk pemula tadi saya sarankan adalah pilihlah jenis yang biasa-biasa saja, yang seperti saya sarankan tadi. Ya. Kemudian di Belanda itu tidak setiap tahun ada, bahkan ladang tulip pun bisa ganti tanaman. Dan untuk melihat di mana ada ladang tulip, maka biasanya ada map-nya, ya, yang lagi mekar di mana, maka itu ada map-nya di sana. Jadi kita pakai Google Map di sana, maka kita bisa lihat di mana ada ladang bunga tulip yang lagi berbunga. Dan ini ada harganya ya teman-teman semua, kalau kita beli di sana, kita ambil di sana, sama saja. Kemudian di daerah Turki, ya ini daerah Turki juga ada festival bunga tulip, ya ada festival bunga tulip di depan Hagia Sophia, ya seperti yang Anda lihat warnanya macam-macam, warna-warni, ya. Dan bermacam-macam lagi bunga-bunga warnanya yang cukup cantik, ya. Ini sudah merekah. Dan ini kalau kita lihat dari ketinggian bisa kita lihat cukup cantik. Nah, kemudian ini adalah penggandaan umbi bunga tulip, ya. Dan kemudian kalau petani jual bunganya biasanya untuk acara-acara tertentu. Nah, ini adalah untuk umbinya diambil dengan mesin tentu saja karena cukup luas lahannya tadi, kemudian diambil umbinya, kemudian bunganya dipotong, ya, kemudian dipotong, kemudian dikemas 8 tangkai per ikatnya. Ya, ini biasanya ada juga yang di rumah kaca, yang di daerah negara-negara itu 18 hari saja. Ya, jadi kemasannya kurang lebih sekitar 8 tangkai per ikatnya, kemudian dijual untuk acara-acara tertentu yang sering ada di Belanda di sana, ya. Ini adalah taman bunga di Belanda, ya, jadi banyak banget daerah-daerah bunga tulip yang ada di Belanda, dan kalau kita beli di sana kurang lebih harganya sekitar 5 euro. Nah, sahabat-sahabat tani, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, ini tadi tentang tips ya untuk pemula yang baru menanam bunga tulip di Indonesia. Ya, sekali lagi cukup banyak jenisnya, maka pilihlah yang sederhana. Kemudian kita akan melakukan proses penyimpanan secara dingin selama kurang lebih 3-4 bulan tergantung dari varietasnya. Ya, terima kasih telah melihat video ini. Kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Tetap semangat dan semangat pagi.